Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bener kan ya bacanya tanbihun ya? Ketan sama bihun. Qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Tanbihun. Qad syaqqa an qalbihi sallallahu alaihi wasallama wastukhrija minhu alaqatun sauda'u wa qila hadza hazzus syaitani minka thumma tuhira fataba qalbuhu fasara fardan. Gitu. Qad syaqqa an qalbihi sallallahu alaihi wasallam, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibelek ya? Dibelek atau dibelah? Dibelek. Wastukhrija minhu alaqatun sauda'u, dan dikeluarkan darinya segumpal darah hitam. Segumpal darah hitam. Waqila, dan dikatakan kepada beliau, hadza hazzus syaitani minka, inilah jatah setan yang ada di dalam dirimu. Jadi biar setan enggak masuk ke dalam hatinya, itu tempat setannya dibuang. Abangnya nih, kita udah dibuang belum abangnya nih? Pantas masih masuk mulu. Apa Ustaz? Pintunya masih ada gitu. Kalau Rasul udah dibuang tuh, jatahnya setan dari hatinya Rasul udah dibuang, sehingga nggak bisa masuk lagi ke dalamnya. Tuhiro, kemudian disucikan hatinya. Udahnya tempat setan dibuang, kemudian disucikan lagi hatinya. Fatoba qalbuhu, maka semakin baik hatinya, fasoro fardan, dan hatinya menjadi kosong dari makhluk selain Allah. Atau ngomong tak pantas, kita makhluk masih banyak, setan datang mulu masih. Gimana Om Budin? Itu tuh. Itu peristiwanya sebelum Rasulullah Mi'raj ya. Jadi agar Rasulullah itu hatinya sudah betul-betul suci, bersih ketika menghadap kepada Allah, ya, sebelum Isra itu dibelek dulu dadanya. Dibelek, dibersihin. Inilah ada ulama yang berpendapat wasolahul qalbi, dan baiknya hati, fisit tati asya'a, terletak di dalam 6 hal. Kalau Rasulullah memang hatinya sudah disucikan oleh malaikat itu, atas perintah Allah,
sudah dibersihkan. Nah, kita ini sebagai umatnya, gimana cara kita membersihkan hati? Gitu. Minta di black, oh malaikat Jibril kapan ketemunya? Apa gitu? Makanya kita dikasih langkah-langkahnya agar hati kita pun bisa bersih dan suci seperti hatinya Rasulullah. Kali kalau kagak ampe nyamain mah minimal 10%-nya dah. Itu juga mana masih kejauhan 10%, 1%-nya dah minimal hati kita bersih. Qiraatul Qur'ani bitadabburi, yang pertama membaca Al-Qur'an dengan merenungkan kandungannya. Dinyanyi nama Bang Ipul, obat hati ada 6 perkaranya, 5 Bang Ipul, bukan 6. Baca Quran dan maknanya itu. Membaca Al-Quran dengan merenungkan kandungannya. Nah, bukan cuma baca artinya, tapi merenungkan kandungannya. Salah satu yang bisa membersihkan hati. Wa khala'ul batni, dan ngosongin perut. Gimana Pak Guru? Ngosongin perut. Sering puasa. Gimana Kiai? Puasa Kiai bukan gak makan. Kalau kagak makan-makan mah Rasul gua makan. Wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, beribadah di malam hari. Mau itu sholat, mau itu ngaji, mau itu zikir, mau itu baca Quran, yang penting di malam hari kita isi dengan ibadah. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati. Wa tadarru'u indas sahuri, dan meratap kepada Allah di waktu sahur. Ya Allah, sahur cuma begini doang. Bukan Ustaz. Apa ya? Mana udah 7 hari lagi. Meratap di waktu sahur. Ya artinya banyak zikir ketika waktu sahur. Memang ibadah malam itu yang paling bagus memang pas waktu sahur, jam 2 ke bawah, ke atas. Jam 2 sampai subuh dah, itu yang paling cakep tuh. Buat zikir, buat wirid, itu paling cakep. Tadarru' indas sahuri, meratap kepada Allah ketika sahur. Wa mujalasatus sholihina, dan sering bergaul dengan orang-orang solihin, sering ngumpul dengan orang-orang solihin. Itu yang kelima. Wa aklul halali, dan memakan makanan yang halal, mengkonsumsi yang halal atau menggunakan yang halal. Itu 6 tuh ya. Pertama membaca Al-Quran dengan merenungkan kandungannya, yang kedua mengosongkan perut, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat meratap di waktu sahur, yang kelimanya sering bergaul dengan orang-orang soleh, yang keenam makan makanan yang halal. Nanti kalau di lagu itu yang keenam nggak ada ya, cuma 5. Wa huwa ra'suha, dan itu merupakan pokoknya. Makan yang halal itu pokok dari yang 5 itu. Wa aklul halali. Gimana Pak Guru? Sampai ada keterangan orang yang makan makanan yang halal selama 40 hari, nanti dari hatinya akan muncul mata air ilmu pengetahuan, mata air makrifat. Itu. Kalau pengen dapat laduni nggak usah susah-susah begitu.
40 hari kita hanya mengkonsumsi yang halal. Caranya, man akal al halala arba'ina yauman naba'a min qalbihi ya nabi'ul ilmi, akan muncul dari hatinya mata air ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Dan itu pokoknya wa huwa ra'suha. Wa qad qila idza sumta fanzur ala ta'ami man tuftiru fa innar rajula layak kulal aklata, atau layak kul boleh ya, fatash ala qalbuhu kasami fala yantafi'u abadan. Kenapa? Kenapa no ibu-ibu rame? Betul. Waqad qila, dan ada ulama yang berkata, yang menjelaskan, idza sumta, apabila kamu berpuasa, fanzur ala ta'ami man tuftiru, maka perhatikanlah makanan yang kamu gunakan untuk berbuka. Dari siapa makanan itu? Apakah halal atau haram? Jangan sampai kita puasa dari pagi capek-capek nahan lapar sama aus, pas buka pakai yang haram. Perhatikan itu, sayang. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang layak kulul aklata, dia makan sebuah makanan, fatash'ala qalbuhu, maka makanan itu menyebar ke dalam hatinya kasami, seperti sebuah racun, seperti racun. Fala yantafi'u abadan, maka puasanya tidak ada manfaatnya sedikit pun selama-lamanya. Betul. Ini kalau satu hari makan yang begitu. Iya. Kalau satu hari misalkan makan yang haram, nanti makanan itu akan mempengaruhi hati kita, membuat hati kita kotor, bikin hati kita gelap. Ujung-ujungnya dia bagaikan racun. Kalau hati kita sudah gelap, sudah kotor, maka ibadah yang kita kerjakan itu nilainya sangat jauh berkurang. Kalau hatinya kotor, fala yantafi'u abadan, tidak ada manfaatnya selama-lamanya puasanya. Kalau puasanya dibuka dengan makanan yang haram. Udah tuh jelas. Kayak saya nggak namanya Pak Guru kali. Jadi gitu ya. Makanya makanan yang halal itu sangat, makanan yang kita konsumsi sangat berpengaruh kepada hati kita. Ngaruh banget. Semakin halal yang kita makan, semakin bersih kondisi hati kita. Kalau terlalu banyak makanan yang haram yang kita konsumsi, maka semakin kotor hati kita. Iya, yang pertama kan Al-Quran itu ada terjemahnya. Selain terjemah juga ada tafsirannya, ada kandungannya gitu. Nah, yang dimaksud qiraatul Quran bitadabburi, kita renungkan kandungannya, bukan cuma terjemah ya, bukan cuma sekedar baca terjemahnya doang. Kita renungkan kandungannya
setelah kita renungkan, kita aplikasikan dalam keseharian kita terapkan. Gitu. Percuma kalau direnungin doang tapi kagak dipakai mah, sama aja bohong. Gitu. Artinya direnungkan, setelah kita renungkan ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu, Pak Guru. Ya kalau cuma direnungin doang mah, apa? Warum. Begitu. Maksudnya begitu maksudnya. Setelah direnungkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu qiraatul Quran bitadabburi. Jelas Pak Guru? Kiai nambahin Kiai? Enggak? Kiai asli kali? Selamat bergabung buat Mas Bambang sama Kang Deden. Yang mana? Ya kan tadi saya udah bilang, itu kejadiannya pada saat sebelum Rasulullah diisrakan oleh Allah. Gitu. Jadi untuk memperkuat batin Rasulullah, batinnya dibersihkan dulu, gitu. Dan ditambahkan kadar keimanannya. Gitu. Itu terjadinya sebelum Mi'raj, sebelum Isra. Iya, waktu kecil juga pernah, waktu pas gembala kambing, pas sebelum Mi'raj juga di Black juga. Dua kali. Makanya wajar kalau Rasulullah hatinya sangat bersih gitu. Dicucinya 2 kali, di Blacknya 2 kali. Kalau kita mah dicuci kagak gitu. Yang ada gue dikotorin tiap hari gitu. Gitu Pak Guru. Wa qala ba'duhum wa ahsana wa ajada. Ada ulama yang berkata, dan ini ucapan yang sangat bagus dan sangat baik, at-ta'amu badrul af'ali, inda khola halalan khoroja halalan, wa inda khola haroman khoroja haroman, wa inda khola syubhatan khoroja syubhatan. At-ta'amu badrul af'ali, makanan itu merupakan benih dari perbuatan yang kita lakukan. Benihnya itu makanan, buahnya itu perbuatan yang terlahir dari badan kita. Yang namanya buah tergantung benih yang ditanam. Pengen buah duren, ya kudunya nanamnya benih duren kan gitu. Pengen kelapa, ya kudunya kelapa tanam apa enggak gitu? Kagak tanam. Kelapa enggak ya? Enggak tanam. Tanam enggak Ustaz? Tanam ya? Tetap aja tanam ya? Meskipun pakai tunas kayak dia mah. Gitu. Pengen rambutan, ya kudunya kita tanam benih rambutan kan gitu. Begitupun perbuatan kita. Kalau pengen buahnya bagus, perbuatan kita bagus, maka benih yang kita tanam di badan kita pun harus yang bagus. Inda khola halalan khoroja halalan. Jika yang masuknya halal, pasti keluarnya pun akan halal. Kalau benihnya halal, pasti perbuatan yang muncul dari badan kita pun halal. Tinggal kita lihat aja Bang Ipul. Wa inda khola haroman khoroja haroman. Jika yang masuknya haram, maka yang keluar pun pasti haram. Wa inda khola syubhatan khoroja syubhatan. Jika yang masuknya syubhat, maka yang keluar pun syubhat. Kira-kira perbuatan kita banyakan cakepnya apa banyakan jeleknya? Banyakan ibadahnya apa banyakan kosongnya? Tinggal kita lihat kan berarti. Jangan-jangan selama ini yang kita masukin ke badan kita, yang halalnya baru dikit gitu. Sebagian besarnya masih kurang halal, masih remeng-remeng.
Sehingga yang muncul dari badan kita apa Mang Joman? Tiga-tiganya nyampur. Ya kalau nyampurnya banyakan yang cakep sih mending. Betul. Jadi makanan yang masuk ke badan kita itu bagaikan benih. Keluarnya ya tergantung benihnya. Apa Bang Imam? Kalau orang tuanya ganteng, emaknya cantik, ya anaknya mah ilok jelek kan begitu. Yang masuknya aja ganteng. Kagak ya yang masuk mah ya, tetap aja botak-botak juga. Obatnya bisa. Obat apaan? Misalkan anak. Kenapa anak? Kita baru anak udah lahir, pas baru dapat pintu tobat, anak kedua baru kita jalani pintu tobatnya. Berarti kan yang selama ini kita ngasih makan sama anak, otomatis anak itu jadi apa? Obat. Jadi orang anaknya, kagak jadi kucing kagak. Untuk obatin anak kita. Begini, Kang Deden ya. Karena anak mah itu dikasih sama orang tuanya, maka anak mah nggak tahu apa-apa, nggak ngepek anak mah. Itu yang ngepek tuh orang tuanya. Makanya dulu Buya juga ngasih contoh tuh, contohnya kayak Nabi Musa. Nabi Musa kan yang ngepanin Fir'aun. Kalau emang itu ngepek buat si anak gitu, lah Nabi Musa nggak bakal jadi nabi. Badar udah dia. Amin. Gitu. Gitu. Contohnya lagi kayak Nabi Ibrahim, gitu kan. Dia kan bapaknya Azar, tukang patung kan gitu. Kok anaknya jadi nabi? Karena yang namanya anak mah nggak tahu apa-apa, gitu. Nah kita nih yang udah tahu, gitu. Main masukin aja yang haram masuk, yang subhat masuk, yang halal jarang-jarang kan begitu. Itu masalahnya. Makanya buat anak mah nggak ngepek sebenarnya, gitu. Karena beda juga kayaknya. Hah? Pikiran juga. Enggak sih, soalnya dapat hidayahnya pas punya anak satu, mau anak kedua gitu. Iya. Tambah gitu. Iya, nggak jadi masalah. Paling ntar pas udah gedenya ditambah juga, kita bimbing dan kita arahkan juga. Gimana Mang Haji? Kenapa juga pikiran juga kalau dari makanan yang sudah dapat di orang halal. Apanya? Ya orang tuanya karena dia tahu hukumnya, gitu. Tapi kalau anaknya mah, anaknya nggak tahu dia mah dikasih, gitu Mang Haji. Nah kita yang nyari kan itu, kita tahu itu halal haramnya. Gitu. Ada yang halam juga kan, gitu. Halam. Kalau anak mah, ya kayak kita misalkan, ya mudah-mudahan gitu. Tadi contohnya udah ada itu. Contohnya udah ada. Kayak misalkan Mang Sarip misalkan dia nakal gitu tangannya, ngambil duit. Gitu. Tahu-tahu datang ke Jatikramat kan, bagi saya ini guru ada hadiah gitu. Padahal kita nggak tahu tuh boleh ngopet kan. Gitu. Lah kita mah yang nerima, nggak tahu apa-apa ya halal aja buat kita mah. Begitu Mang Haji, nggak ngaruh buat kita aja. Lah anak juga begitu. Dia mah nggak tahu-tahuan. Makanya jangan pakai tanya dulu, Mbak ini boleh nyopet apa kagak begitu. Begitu Mang Haji. Nah masalahnya di orang tuanya gitu.
Makanya paling ngefeknya ke dianya sendiri. Kalau ke anak sih enggak. Hah? Pengalaman. Apaan Om Budi? Ruwiya an ba'dihim annahu qala istasqaitu jundiyan fasaqoni syurbatan fasarat qaswatuha fi qalbi arba'ina sobahan. Ada seorang ulama yang berkata, istasqaitu jundiyan, aku pernah minta minum ke seorang tentara. Fasaqoni syurbatan, dia memberikan minum kepadaku. Satu gelas. Fasorot qaswatuha fi qalbi arba'ina sobahan, maka hatiku menjadi keras selama 40 hari. Udah tuh. Hah? Boleh dibalik. Ya orangnya ini mah. Makanya kita juga kan, kalau kemarin kita bahas kitab Minhaj, kalau emang jelas-jelas orang itu sebenarnya perilakunya kurang baik, gitu. Kalau dia ngasih, ya jangan dipakai. Kan begitu kemarin bahasan di Minhajnya. Misalkan kita tahu benar bahwa orang itu emang tukang maling misalkan, kemudian dia bawain daging ke rumah kita, udah nggak gitu mah, emang dari maling ini mah, gitu. Cuma kadang-kadang sayang juga. Mana bah? Hah? Kalau dibuang kan mubazir. Itu kan masalahnya. Ya, kita beli ya mahal. Bagusnya kemana ya? Kalau dulu kalau kata Buya begini, ma haruma akhiduhu haruma i'bauhu. Barang yang haram ngambilnya, yang diambil dari dengan cara yang haram, haruma i'bauhu, maka haram juga ngasih itu ke orang lain. Solusinya cuma dua, kalau nggak dianyutin ke kali, dibakar. Hah? Daging dibakar ya? Mateng. Ya kalau duit misalkan gitu. Daging sih contohnya ya. Emang serba salah kadang-kadang, gitu. Serba salah. Ini efeknya bahkan sampai 40 hari. Fasorot qaswatuha fi qalbi arba'ina sobahan. Maka hatiku menjadi keras selama 40 hari. Cuma gara-gara minum air segelas yang diberikan oleh jundiyan. Ini kalau sekarang sebenarnya tentara, tapi kalau dulu belum tentu nih, belum tentu tentara. Apa Ustaz? Kalau jundian? Hah? Tentara kan ya? Kan kalau kita baca hadis, al arwahu junudun mujannada. Apa? Pak Guru? Air dari tentara itu nggak halal. Apanya? Air itu nggak halal. Iya. Tentara dulu ya. Karena mungkin kalau dulu istilahnya kalau tentara itu apa mungkin melakukan kejahatan perang misalkan seperti itu. Sehingga dihukumi airnya haram.
Nah, kalau tentara sekarang mau belum tentu juga. Apa makin parah? Udah tuh, jelas. Memang ada juga, kan kemarin waktu kita bahas kitab Minhajul Abidin juga kan ada beberapa pendapat tuh. Ada juga yang bilang ya terima-terima aja gitu. Ditambah lagi memang kalau memang Allah tidak mengizinkan kita untuk menerima barang-barang haram seperti itu, tapi kenapa Allah perintahkan mereka untuk membersihkan hartanya dengan cara sedekah, kan gitu. Kemarin bahasanya seperti itu. Kalau Allah perintahkan mereka untuk membersihkan hartanya dengan cara bersedekah, berarti secara tidak langsung kita pun diperintahkan untuk menerima harta itu, nolongin mereka untuk membersihkan harta yang mereka miliki. Gitu. Kemarin bahasanya seperti itu di Minhaj itu. Maka jadinya dibagi dua kelompok. Kalau emang kitanya kaya, dikasih barang-barang seperti itu oleh orang-orang yang kerjaannya kurang baik, lebih baik buat kita jangan diterima kalau kita memang kaya. Tapi kalau memang kita juga butuh, itu mumpung lagi ada yang bagi, pakai sok kagak diterima gitu kan, kita pakai pendapat yang kedua tuh, ya kita bantuin membersihkan harta yang mereka miliki. Kemarin bahasan di kitab Minhaj seperti itu. Ya, makanya kalau kata Buya dulu, buat usaha satiri makan ayam tiren halal gitu. Kapan Ustaz? Iya, karena dia jarang-jarang ketemu ayamnya gitu. Kalau buat Pak Ketua makan ayam tiren haram gitu. Nah, dia mah mampu beli yang masih hidup gitu. Ustaz. Jadi buat yang fakir menerima harta, menerima pemberian dari orang yang kurang baik kerjaannya dihukumi boleh. Tapi kalau buat yang kaya tidak boleh gitu. Itu menurut kitab Minhajul Abidin. Gitu. Begitu Kang Deden ya? Jelas. Udah jangan pakai dibuang, dagingnya sayang. 5 kilo manaan gitu. Siap. Wa ansyadu fi makna ma qaddamnahu, dan para ulama bersenandung dalam menjelaskan kandungan dari apa yang kami jelaskan sebelumnya. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi. Kalau tadi di atas ada 6, ini di sini 5. Fadum 'alaiha tafuz bil khairi waz zafri. Khala ubatnin wa qur'anu tadabburin. Wa qur'anun tadabburihi. Kada tadarru'un bakin sa'atas sahuri. Kada qiyamuka junhal laili awsatuhu atau awsatuhu wa antu jalisa ahlal khairi wal khobari. Syairnya, dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi. Obat hati ketika hati ini keras ada 5. Ini buat orang-orang yang hatinya rasanya keras, berat buat ibadah, itu obatnya ada 5. Fadum 'alaiha, rutinkan hal ini. Tafuz bil khairi waz zafri, kamu akan dapat meraih kebaikan dan kesuksesan. Yang pertama, khala ubatnin, mengosongkan perut. Wa qur'anun tadabburihi, dan Al-Qur'an tadabburkan maknanya, kandungannya. Kada tadarru'un bakin sa'atas sahuri, begitu juga meratap dan menangis pada waktu sahur. Kada qiyamuka junhal laili awsatuhu, begitu juga
bangunnya kamu di tengah malam. Kenapa Kiai? Junhal lail itu ada tengah malam. Awsatuhu itu kalau bahasa kita taukidnya diperkuat lagi. Itu membuat apa? Kepentingan syair aja. Wa antu jalisa ahlal khairi wal khobari, dan bahwa kamu sering bergaul, sering kumpul bersama orang-orang baik dan orang-orang yang berilmu. Itu obat hati. Pertama, sering puasa. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan mentadaburkan kandungannya. Yang ketiga, meratap di waktu sahur, bangun malam, ibadah di malam hari, dan sering berkumpul dengan orang-orang baik dan orang-orang yang berilmu, orang alim. Itu obat hati. Dan jelas, Kiai namanya Kiai. Kiai asli kali? Cukup. Pak Ketua? Cukup. Mau jawaban kali? Enggak. Pak Guru? Ngajurin kali? Enggak. Bagi pun? Wa'lam anna hadzal haditha aslun fil wara'i aidan wa huwa tarkus syubhati wal adulu ila ghairiha. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini merupakan dasar tentang warok juga, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Jadi warok itu banyak keterangannya ya, banyak definisinya. Di antaranya yang menjadi definisi warok itu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Wal adulu ila ghairiha, dan adul-adulan. Apa Ustaz adul-adulan? Dan berpindah kepada hal-hal selain yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat dan berpindah kepada yang halal. Udah tuh, jelas. Makanya banyak juga orang yang ngartiin waro itu teliti dan apik. Karena dengan kita menerapkan sikap apik, teliti, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang syubhat. Qala Hasanul Basri adrokana qauman kanu yatrukuna sab'ina baban minal halali khasyatal wuqu'i fil harami. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, berkata, kami pernah mendapati satu kelompok orang, mereka meninggalkan 70 pintu dari yang halal. Khasyatal wuqu'i fil harami, karena mereka takut terjerumus ke dalam yang haram. Meskipun kata orang-orang itu halal, tapi karena dia takut, belum tahu kebenarannya, yang sebenarnya itu halal apa haram, mereka tinggalkan. Pokoknya yang masih ragu-ragu, yang masih meragukan itu mereka tinggalkan. Meskipun itu pada kenyataannya halal. Ada kelompok orang yang seperti itu. Wa tabata anis Siddiqi radhiyallahu anhu annahu akala ma fihi syubhatun. Syubhatan ya. Ghaira alimin biha falamma alima adkhala yadahu fihi fataqayaha. Juga ada kisah dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah pada satu hari memakan sesuatu yang syubhat.
ghairu alimin biha, tanpa beliau ketahui bahwa itu barang yang syubhat. Falamma alima, ketika beliau sudah tahu, adkhala yadahu fi fihi, dia masukkan jarinya ke mulutnya, ke dalam mulutnya, fataqoyaha, kemudian dia berusaha memuntahkan apa yang dia makan. Tadinya lagi nggak tahu, dia makan. Pas begitu tahu bahwa itu syubhat, langsung dia rojok-rojok tenggorokannya biar muntah. Nah, apa Bang Pudin? Geleng-geleng aja. Kalau kata Bang Heri, itu kan Abu Bakar. Itu bos Abu Bakar. Kita mah enggak kali gitu. Emang kagak gitu. Udah tuh. Saking beliau takut mengkonsumsi yang syubhat. Takut yang dia makan itu ternyata haram gitu. Karena kan kemarin ada ulama yang berpendapat bahwa yang syubhat itu sebenarnya lebih mendekati kepada haram gitu kan. Makanya takut gitu. Jangan sampai ternyata yang dia makannya itu haram, tuh, dia muntahin. Apiknya, waroknya tuh, Sayyidina Abu Bakar. Kiainya Bang Lutfi. Apa Bang Lutfi? Waqala Abu Dargom. Apa Bang Imam? Dargom Bang Imam. Meskipun katanya misah itu tulisannya. Waqala Abu Dargom, at-taqwa ayat taqiyallaha al-abdu bitarki ba'dil halali makhofatan ayyakuna haraman. Imam Abu Dargom berkata, takwa yaitu bahwa seseorang merasa takut kepada Allah dengan cara dia meninggalkan sebagian yang halal, makhofatan ayyakuna haraman, karena takut itu menjadi haram. Karena takut bahwa sebenarnya yang dia makan itu haram. Gimana Kiai? Ustaz jelas itu? Pak Guru? Jelas itu udah? Hah? Kan ayatnya jelas tuh, wakulu washrobu wala tusrifu, kan gitu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Meskipun makanan itu halal, kalau kita makan secara berlebihan, ujung-ujungnya itu menjadi haram jadinya. Buka puasa semua diramped, nasinya, kolaknya, asinannya, belum sirupnya gitu. Sampai kemelekeran gitu. Hah? Meskipun tadinya halal, karena dikonsumsi secara berlebihan gitu, jadi haram. Makanya dia tinggalkan sebagian yang halal gitu, agar tidak menjadi haram. Ya kayak obat aja Pak Guru. Obat itu bisa jadi wasilah buat menyembuhkan penyakit. Tapi coba dah kelebihan dosisnya. Lah, celeng yang ada. Makan durian masih satu porsi itu masih enak. Coba dah kebanyakan, sekarang kita makan dewekan. Makanya kita juga dari sini, kenapa sampai ada perintah zakat, kan begitu juga.
dari semua harta yang kita miliki, kita sunat sebagiannya. Gitu. Agar jangan sampai semuanya jadi haram. Gitu. Kalau nggak disunat. Kan gitu. Makhofatan ayyakuna haram. Begitu Pak Guru. Wakila li Ibrahim bin Adham ala tashrabu min ma'i zamzama faqala law kana li dalwun la syaribtu isyaratan ila anna dalwa min malis sultani fakana syubhatun. Ada orang yang berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, kenapa kamu tidak mau minum air Zam-Zam? Lah, udah sampai Mekah, bukannya minum air Zam-Zam malah kagak mau. Kenapa sih? Faqala, maka Imam Ibrahim bin Adham menjawab, laukana lidalwun la syaribtu. Kalau aku punya ember, timba, kalau aku punya timba la syaribtu, pasti aku minum. Gimana mau mantap? Huruf jelas itu. Apanya? Ada ember mah, ada timba mah, cuma punya orang. Kan kalau kita pakai tanpa izin nggak boleh. Sama kayak waktu kita di Suralaya, lagi wudhu aja pakai keran orang gitu. Izin kagak, bilang kagak. Ustaz? Dia lagi aja tuh pelakunya. Kita lagi tayamum aja. Oh, no, ada keran, lah keran orang, main pakai aja. Gitu. Bilang kagak. Meskipun perbuatannya cakep buat wudhu, gitu. Tapi emang keran orang. Itu bukan milik kita, jangan asal pakai aja. Gitu. Lah jangan pakai prinsip santri. Pokoknya semua yang ada di lingkup pesantren wakaf. Sendal tamu pakai begitu. Ada ayam masuk pesantren, ayam wakaf ini, potong begitu. Itu Imam Ibrahim bin Adham tuh saking apiknya beliau sampai nggak mau minum air Zam-Zam, kagak bawa timba dewek saya. Ada sih timba mah cuma punya orang. Abang Heri, mana yang dipakai sendal guru lagi? Kita lagi nyariin sendal kita mana ini? Ya. Isyaratan ila anna dalwa min mali sultani, sebagai syarat bahwa timba yang ada itu termasuk milik pemerintah. Fakana syubhatun, dan itu hukumnya syubhat kalau digunakan tanpa izin. Izin dulu Bang Hendrik. Sama kayak misalnya kita lagi Jumatan, sambil nungguin komat kan, ngerokok dulu di parkiran. Kagak buru-buru masuk dia, parkiran aja. Ntar komat baru masuk. Oman lagunya itu. Sambil nunggu, kita duduk di jok motor orang, itu juga nggak boleh. Namanya menggunakan benda milik orang lain tanpa izin. Kita kadang-kadang kurang apiknya di situ. Apa? Waduh. Kata kita mah apa Ustaz? Apanya? Tapi pernah nanya, Bang, tadi saya duduk di jok motor abang, Ridho ya, gitu. Pernah nanya nggak? Kalau ulima ridho uhu kan memang kita kenal bener sama orangnya yang kita dudukin motornya dan kita yakin dia nggak marah, itu baru ulima ridho uhu kan gitu. Ustaz susah dalilnya dia. Iya.
pantas sendal kita dipakai mulu. Guru mah ilmunya dikasih pakai tiba sendal begitu. Nah, kalau kembali ke atas itu bahwa Yang mana Haji? timba yang dijamalkan itu kan biasanya itu ditimpakan untuk rakyat umum gitu kalau dia dapat penguasa. Ya kan biasanya memang ada yang sudah dicatat tuh, ditetapkan. Ini sebagai fasilitas umum, silakan digunakan kan gitu. Kalau enggak tulisannya kan nggak tahu kita. Ini dikasih buat umum apa enggak gitu. Kan gitu jadinya. Kecuali memang ada tulisannya, fasilitas umum silakan gunakan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Itu baru nggak jadi masalah. Itu yakin dah bahwa itu memang sudah diserahkan untuk umum, digunakan untuk umum kan gitu. Kalau nggak ada tulisannya kan gitu. Bisa jadi aja raja lagi kelupaan, timbanya dibawa pulang lagi sama dia kan gitu. Begitu Bang Haji. Apiknya orang dulu seperti itu, apiknya. Hah? Ya kita makan main hajar aja udah. Ya. Apalagi begitu kan ya timbang timba ya lo pakai marah kan begitu. Ujung-ujungnya jadi menganggap remeh. Ya itu jadinya kenapa kita ini jadi seperti ini mungkin karena kita kurang apik gitu. Enggak kayak orang dulu. Wa qala Zaid bin Thabit la syai'a ashalu minal wara'i idza rabaka syai'un fada'hu. Sahabat Zaid bin Thabit berkata, tidak ada satupun hal yang lebih ringan dibanding waro. Kalau kita balik pakai kalimat positif, yang paling ringan dalam pelaksanaannya itu cuma waro. Waro itu paling ringan. Idza robaka syai'un fada'hu. Apabila kamu dibuat ragu oleh sesuatu, maka tinggalkan dia. Itulah waro. Meninggalkan sesuatu yang bikin kita ragu. Ini halal apa haram? Ini halal apa haram? Ragu. Udah. Kalau pengen waro ya tinggalin gitu. Itu paling gampang. Sebenarnya meskipun pada prakteknya ya tetap aja. Wa hadza sahlun ala man sahhalahu Allahu alaihi wa sa'bun ala katirin minan nasi atqalu minal jibali. Dan ini mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Wa sa'bun ala katirin minan nasi atqalu minal jibali. Dan berat bagi kebanyakan masyarakat, bahkan lebih berat dari gunung. Padahal warok semudah itu. Kalau kita ragu, tinggalin. Itu warok udah. Kalau kita ragu, tinggalin. Itu paling mudah. Tapi tetap aja, itu akan mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Tapi buat kebanyakan orang, tetap aja sulit-sulit juga. Wa min mahasinil hadithi aidan al-hittu ala fi'lil halali wajtinabil harami wal imsaki anis syubuhati wal ihtiyati lid-dini wal irdi wa adami ta'atil umuril mujibati bisu'iz zanni wal wuqu'i fil mahzuri. Wa min mahasinil hadithi aidan, dan diantara kandungan hadis ini yang sangat bagus juga diantaranya yaitu al-hittu ala fi'lil halali. Yang pertama, dorongan untuk selalu mengerjakan perbuatan yang halal atau mengkonsumsi yang halal. Wajtinabil harami, dan meninggalkan yang haram. Wal imsaki anis syubuhati, dan menahan diri dari hal-hal yang syubhat. Wal ihtiyati lid-dini, dan selalu menerapkan kehati-hatian dalam agama. Wal irdi, dan harga diri.
wa adami ta'atil umuril mujibati li su'izzoni, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat memunculkan su'uzzon dari orang lain, wal wuqu'i fil mahzuri, dan terjerumus ke dalam yang dilarang. Itu inti dari hadis ini ya. Yang pertama, dorongan untuk selalu melakukan perbuatan yang halal atau mengkonsumsi yang halal. Yang kedua, menjauhkan diri dari yang haram. Yang ketiga, menahan diri dari hal-hal yang syubhat. Yang keempat, selalu berhati-hati terkait masalah agama dan harga diri. Yang kelima, tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan munculnya suudzon dari masyarakat. Dan yang keenam, terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan sesuatu yang membuat kita terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang. Wa minha ta'zimul qalbi wasa'yu fi ma yuslihuhu. Di antaranya lagi kandungan hadis ini yang sangat bagus, yaitu mengagungkan hati dan melakukan sesuatu yang dapat memperbaiki hati. Wa annal hawasa ma'al aqli kal hijabi ma'al maliki. Dan bahwasanya panca indera yang ada di tubuh kita ini bersama akal. Ini kemarin akal dalam kata lainnya hati ya. Itu kan kemarin dalam sebuah redaksi bahasa kolbu itu sering juga digunakan untuk akal. Begitupun sebaliknya, akal pun bisa digunakan untuk hati. Kal hijabi ma'al maliki wa karra'iyati lahu. Panca indera ini bersama akal atau bersama hati seperti penerima tamu terhadap sang raja. Wa karra'iyati lahu, dan bagaikan rakyatnya. Yang namanya rakyat itu gimana rajanya. Nah, panca indera itu gimana hatinya. Kalau hatinya terjaga, insya Allah panca inderanya terjaga. Kalau hatinya cakep, insya Allah panca inderanya cakep. Gitu. Tapi kalau hatinya nggak cakep, kurang baik, maka panca inderanya pun akan kita arahkan ke hal-hal yang kurang baik. Udah tuh. Seperti penerima tamu bersama raja dan juga seperti rakyatnya. Penerima tamu artinya, kalau dulu contohnya dia bilang kayak TV. Hati itu TV-nya, panca indera itu antenanya. Tahu Budin? Apa yang tertampil di TV itu sesuai dengan apa yang tertangkap oleh antena, kan gitu. Apa yang terlintas dalam hati kita itu buah dari apa yang kita lihat oleh mata kita, yang kita dengar dengan kuping kita, gitu kan. Sumbernya jadinya penerima tamu kepada raja seperti itu. Artinya yang menyajikan makanan untuk raja yaitu penerima tamunya, hijabnya itu pelayan. Apa mau? Nah, kalau pengen hati ini semakin bersih, nggak sering kebayang macam-macam, ya kita batasi panca indera ini. Jangan suka ngelihat yang macam-macam. Apa, Mas Arif? Semakin banyak yang kita lihat, maka semakin banyak yang masuk ke dalam hati kita. Itu maksudnya kal hijabi ma'al maliki. Udah tuh, jelas. Kiai namanya Kiai. Wa annal uqubata min jinsil jinayati. Dan bahwasanya siksaan yang Allah berikan min jinsil jinayati
biarin dah. Itu biar di kitab itu ha sama ba juga kita baca jinsi aja. Apa Ustaz? Hah? Ya di situ bener kan? Min jinsil jinayati. Bahwasanya siksaan itu termasuk kategori hukuman. Kategori hukuman. Kayak pelaku kriminal kemudian dihukum, itu pun begitu pun siksaan. Siksaan yang kita terima itu hukuman dari apa yang kita kerjakan. Wa fihi darbul amthali lil ma'ani syar'iyyati wa annal a'malal qalbiyata afdalu minal badaniyati wa annaha la tasluhu illa bil qalbi. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penerapan contoh-contoh untuk kandungan-kandungan syar'iyyah. Yang kemarin karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Itu kan contoh tapi diterapkan untuk kandungan-kandungan syarak. Wa annal a'mala al-qalbiyata afdalu minal badaniyati. Dan bahwasanya perbuatan hati, ibadah yang dikerjakan oleh hati lebih istimewa dibanding ibadah dengan badan. Gimana Pak Guru? Saya kagak nyudut-nyudut ini. Lupa apa? Bukan hati dan badan sama. Ya, kan ada dua dimensi ya. Ada dimensi hati, ada dimensi badan. Ada dimensi ruh, ada dimensi jasad, begitu ya. Kalau disuruh milih antara salah satunya gitu, mana yang lebih afdol antara ibadah badan dan ibadah hati, itu tentunya lebih afdol ibadah hati. Ya memang yang cakep dua-duanya digabungkan. Apa tuh? Tapi jangan sampai salah paham ini. Ntar salah paham lagi. Mang Pudin, berarti saya nggak usah sholat. Kan ibadah badan itu mah. Saya mah yang penting jangan gede sama orang aja. Gitu. Itu mah keblinger ya, nggak begitu Mang Pudin? Artinya ibadah hati nilainya lebih besar daripada ibadah badan. Gitu. Bukan berarti harus milih, udah yang satu aja dikerjain gitu. Yang hati aja, yang badan gak usah. Bukan berarti begitu. Nilainya lebih besar. Karena hati itu terkait dengan keimanan, sedangkan badan itu terkait dengan Islam gitu. Iman lebih afdol dibanding Islam. Apa Ustaz? Hah? Ya tetap dua-duanya dikerjain. Cuma kalau dibilang mana yang lebih besar nilainya lebih besar ibadah hati. Wa annaha la tasluhu illa bil qalbi, dan bahwasanya ibadah badan tidak menjadi baik kecuali dikerjakan dengan hati. Tetap aja kan jadinya, dua-duanya. Ibadah badan pun tetap ketika mengerjakannya, hati kita ngikut ngerjain juga. Gimana Ustaz? Udah jelas? Kalau nggak kompak ngantuk ibadah itu. Ah? Kalau nggak kompak dia ngantuk karena
Ya, emang ya. Ini terusin jangan. Udah mau jam 1 ini. Ya, asli kali. Pak Ketua nambahin enggak? Udah tuh. Khotimatul majlis jam 1. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin enggak? Memantak kali, Bang Ipul. Udah tuh jelas. Jangan sampai ntar pas saya tutup baru pada nanya. Apa Heri? Pengen nanya, udah mau jam 1 gitu. Tahu lewat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.